Pada Februari 2017, Oscar Dos Santos Emboaba Jr. menandatangani kontrak dengan Shanghai SIPG senilai 60 juta euro dari Chelsea. Gajinya 24 juta euro per tahun. Angka yang membuatnya menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, melampaui Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pada saat itu. Bukan Eropa, bukan Amerika, tapi Cina. Pada musim yang sama, Carlos Tevez tiba di Shanghai Shenhua dengan gaji dilaporkan mencapai 730.000 euro per minggu, menurut The Guardian. Hulk, Axel Witsel, Alex Teixeira, Gervinho. Nama-nama ini bukan sedang menutup karir di liga pinggiran. Mereka datang di usia prima, dibayar fantastis untuk proyek yang konon akan mengubah peta sepak bola dunia. 6 tahun kemudian, juara bertahan Jiangsu FC dibubarkan. Guangzhou Evergrande, klub paling sukses dalam sejarah modern Cina, terbelit hutang ratusan miliar yuan. Liga yang pernah memecahkan rekor transfer Asia runtuh dalam diam. Tidak ada drama ala European Super League. Tidak ada protes massal. Hanya kesunyian yang menandai kehancuran salah satu eksperimen sepak bola paling ambisius dan paling gagal dalam sejarah sepak bola modern. Ini bukan cerita tentang transfer gila atau pemain yang rakus. Ini adalah cerita tentang bagaimana ambisi geopolitik, bubble ekonomi, dan kesalahan struktural fundamental menghancurkan liga yang seharusnya menjadi kekuatan global. Ini adalah kisah The Fall of China Super League. Simak ulasannya. Untuk memahami runtuhnya China Super League, kita harus kembali ke tahun 2011, ketika Xi Jinping, yang saat itu masih wakil presiden Cina, mengungkapkan rencana ambisius untuk mengubah sepak bola Tiongkok yang merupakan aib nasional menjadi sebuah kebanggaan. Visinya besar, menjadikan Cina sebagai kekuatan sepak bola dunia dalam satu generasi. Xi Jinping sendiri memang pecinta sepak bola. Target lainnya termasuk memiliki setidaknya 20.000 pusat pelatihan sepak bola dan 70.000 lapangan pada tahun 2020. Karena walaupun Cina unggul di Olimpiade dan Paralimpiade, negara ini hanya pernah lolos ke satu Piala Dunia sepak bola, yaitu pada tahun 2002. Namun, di tahun 2015, tepatnya setahun setelah Xi Jinping menjadi presiden, tim nasional Cina berada di peringkat 82 dunia menurut FIFA. Liga domestik mereka dipandang korup, penuh pengaturan skor, dan hampir tidak ditonton. Untuk mengubah ini, Cina membutuhkan lebih dari sekedar reformasi. Mereka membutuhkan revolusi. Dan revolusi itu datang dalam bentuk uang. Jumlah yang belum pernah dilihat sepak bola Asia sebelumnya. Waktu itu, pemerintah Cina merilis China's Football Reform Plan, dokumen 50 poin yang menetapkan target ambisius. Salah satunya, untuk memenuhi syarat Piala Dunia pada 2030, menjadi tuan rumah dan memenangkan Piala Dunia di tahun 2050. Itu bukan mimpi, itu kebijakan negara. Mereka berpikir untuk meniru model administrasi sepak bola Eropa yang lebih berorientasi pasar, serta mendorong investasi publik dan swasta. Sepak bola akan menjadi instrumen soft power, cara untuk memproyeksikan kekuatan Cina di panggung global, seperti yang pernah dilakukan Uni Soviet dengan gimnastik atau Amerika dengan basket.
China has recruited some iconic figures as part of President Xi's stated ambition to make his country a football powerhouse. China Super League mengalami transformasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Asia. Antara tahun 2015 hingga 2017, menurut data transfer market yang dikonfirmasi oleh laporan Deloitte, klub-klub CSL menghabiskan lebih dari 1,7 miliar euro untuk transfer pemain. Angka ini melampaui gabungan belanja semua liga Asia lainnya dalam periode yang sama. Guangzhou Evergrande yang dimiliki oleh konglomerat properti Evergrande Group memulainya. Mereka sudah merekrut Marcelo Lippi sejak 2012, pelatih pemenang Piala Dunia Italia 2006, dan kemudian membawa Robinho, Paulinho, dan Jackson Martinez seharga 42 juta euro. Shanghai SIPG yang didukung oleh SIPG Group, perusahaan milik negara, membawa Andres Villas-Boas sebagai manajer dan Oscar dari Chelsea dengan fee 60 juta euro. Salah satu transaksi yang memecahkan rekor. Hulk datang dari Zenit Saint Petersburg dengan fee 55,8 juta euro. Shanghai Shenhua membayar Tevez gaji yang menurut BBC Sport membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia pada 2017. Ini bukan sekedar belanja klub kaya. Ini adalah strategi terkoordinasi. Sebagian besar klub CSL dimiliki atau didukung oleh konglomerat raksasa dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, seperti Evergrande Group, Suning Holdings, Shanghai SIPG, Dalian Wanda. Logikanya sederhana. Investasi dalam sepak bola adalah investasi dalam goodwill politik. Ketika Xi Jinping menyatakan sepak bola sebagai prioritas nasional, konglomerat berlomba menunjukkan loyalitas dengan menggelontorkan miliaran yuan ke CSL. Namun, seperti yang kemudian dicatat oleh Financial Times dalam analisis 2021, ini bukan model bisnis berkelanjutan. Ini adalah bubble. Mari kita bongkar angkanya. Menurut analisis dari berbagai laporan keuangan sepak bola yang dirilis tahun 2019, rata-rata pendapatan pertandingan kandang klub CSL hanya sekitar 1-2 juta yuan per pertandingan, setara sekitar 150-300 ribu euro. Hak siar domestik, meskipun meningkat, masih jauh dari standar Eropa. Kontrak hak siar CSL dengan media olahraga Cina di tahun 2016 bernilai hingga 1,3 miliar dolar untuk 5 tahun. Terdengar besar, namun itu harus dibagi untuk 16 klub. Tak ada apa-apanya dibanding hak siar Premier League di periode yang sama. Di tahun 2018, media yang merugi membuat kontrak diperpanjang hingga 10 tahun. CSL tidak memiliki pendapatan komersial global, sponsorship terbatas pada pasar domestik, dan merchandising hampir tidak ada. Total gaji pemain beberapa klub CSL mencapai 80 hingga 90% dari pendapatan mereka, jauh melampaui batas 70% yang dianggap sehat dalam ekonomi sepak bola menurut UEFA. Klub-klub tidak menghasilkan uang dari sepak bola. Mereka membakar uang pemilik, uang yang diharapkan akan kembali dalam bentuk koneksi politik, tender proyek menguntungkan, atau kebaikan dari pemerintah. Ini bukan industri, ini adalah subsidi politik yang disamarkan sebagai liga sepak bola. Dan kemudian, pemerintah mengubah aturan main. Pada Desember 2016, pemerintah Cina mulai mengerem. CFA atau Asosiasi Sepak Bola Cina mengenakan pajak 100% untuk transfer pemain asing di atas 45 juta yuan atau 7 juta dolar
Jika klub membeli pemain seharga 10 juta dolar, mereka harus membayar tambahan 10 juta dolar sebagai pajak yang masuk ke dana pengembangan sepak bola domestik. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi investasi tak masuk akal dalam sepak bola. Pada 2017, regulasi semakin ketat. Klub diwajibkan membatasi jumlah pemain asing dalam skuad dan mulai ada tekanan untuk fokus pada akademi pemain muda lokal. Namun, pukulan terbesar datang pada tahun 2018 hingga 2020, yaitu salary cap atau batas gaji. Pada tahun 2020, sesuai laporan The Athletic, CFA menerapkan salary cap ketat. Gaji maksimum pemain domestik adalah 5 juta yuan per tahun atau sekitar 800 ribu dolar. Dan pemain asing 3 juta dolar. Dan total pengeluaran klub dibatasi maksimal separuh dari periode sebelumnya. Klub juga dilarang menyertakan nama sponsor dalam nama tim, menargetkan klub seperti Guangzhou Evergrande dan Shanghai SIPG yang menggunakan nama pemilik sebagai branding. Identitas komersial dihapus dalam semalam. Mengapa pemerintah melakukan ini? Ada dua alasan utama. Pertama, kampanye korupsi Xi Jinping menargetkan capital flight atau modal yang mengalir keluar Cina melalui investasi luar negeri, termasuk transfer sepak bola yang sering digunakan untuk mencuci uang atau memindahkan aset ke luar negeri. Menurut Financial Times, beberapa konglomerat menggunakan investasi sepak bola sebagai cara mengakses valuta asing dan membangun aset di Eropa. Kedua, beberapa konglomerat besar Cina mulai mengalami krisis hutang. Evergrande Group misalnya telah berutang ratusan miliar dolar dalam proyek properti. HNA Group, Dalian Wanda, serta Suning, semuanya kewalahan. Pemerintah tidak ingin melihat uang yang seharusnya digunakan untuk stabilisasi ekonomi domestik dibakar di liga sepak bola. Tapi keputusan ini datang terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Jiangsu FC, juara CSL 2020, dibubarkan pada Maret 2021. Tidak ada degradasi, tidak ada kebangkrutan formal. Hanya pernyataan singkat dari pemilik Suning Holdings bahwa klub tidak dapat melanjutkan operasi. Menurut South China Morning Post, Suning sendiri sedang berjuang dengan utang lebih dari 20 miliar dolar dan tidak mampu lagi mensubsidi klub sepak bola. Ini adalah simbol paling brutal dari kejatuhan CSL. Juara bertahan, bubar tanpa kompetisi satu musim pun setelah menjuarai liga. Guangzhou Evergrande, juara 8 kali CSL dan 2 kali juara AFC Champions League, mengalami nasib yang lebih lambat tapi lebih mengerikan. Evergrande Group, induk perusahaan mereka, mengalami krisis likuiditas pada 2021 dengan total hutang mencapai lebih dari 300 miliar dolar. Salah satu kebangkrutan korporat terbesar dalam sejarah. Pada 2022, klub gagal membayar gaji pemain selama berbulan-bulan. Laporan The Guardian mencatat bahwa beberapa pemain harus menjual aset pribadi untuk bertahan hidup. Pada 2023, Guangzhou FC, nama baru mereka, didegradasi ke Liga Divisi 2 Cina setelah tidak dapat memenuhi persyaratan lisensi. Awal tahun ini mereka bahkan tak lagi bisa bermain di Liga Cina. Shanghai Shenhua, Hebei FC, Chongqing Liangjiang, satu persatu klub-klub yang pernah membayar jutaan euro untuk pemain bintang kini berjuang untuk bertahan hidup atau menghilang sama sekali. Menurut data dari CFA, antara tahun 2020 dan 2023, lebih dari 10 klub profesional di Cina bubar atau kehilangan lisensi mereka. Oscar, yang masih bermain di Shanghai Port hingga 2023, pernah mengatakan kepada media Brazil bahwa dia telah tidak dibayar selama beberapa bulan. Hulk, yang pindah ke Atletico Mineiro pada 2021, menyebut pengalamannya di Cina sebagai bisnis, bukan sepak bola.
banyak pemain asing meninggalkan Cina tanpa menerima penuh gaji mereka yang terhutang. Tapi dampak paling tragis bukan pada Oscar atau Hulk. Mereka sudah kaya. Mereka bisa pulang. Dampak terberat adalah pada fans Cina yang benar-benar percaya pada mimpi ini. Dan pemain lokal yang karirnya hancur. Pada puncaknya, sekitar tahun 2016 hingga 2017, CSL menarik rata-rata 24.000 penonton per pertandingan. Ini tertinggi di Asia. Fans muda Cina yang tumbuh melihat klub mereka membeli bintang dunia mulai percaya bahwa sepak bola Cina bisa bersaing. Tapi ketika klub-klub bubar, tidak ada kompensasi untuk fans. Tiket musiman tidak dikembalikan. Merchandise menjadi barang kenangan dari proyek yang gagal. Pemain lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari investasi ini malah menjadi korban. Menurut analisis dari Federasi Sepak Bola Asia, kehadiran pemain asing bintang dengan gaji masif justru mengompres ruang untuk pengembangan talenta lokal. Klub lebih memilih menghabiskan anggaran untuk kontrak pemain bintang daripada akademi atau pelatih muda berkualitas. Ketika bubble pecah, banyak pemain lokal kehilangan pekerjaan. Beberapa akademi ditutup. Liga yang seharusnya memperkuat sepak bola Cina justru meninggalkan generasi pemain tanpa struktur untuk berkembang. Bagaimana nasib tim nasional Cina? Di akhir tahun 2024, mereka bahkan berada di peringkat 94. Proyek besar ini tidak menghasilkan apa-apa untuk sepak bola nasional. Kegagalan China Super League bukanlah kecelakaan. Ini adalah hasil yang dapat diprediksi dari kesalahan struktural fundamental. Mari kita urai secara sederhana. Pertama, tidak ada model bisnis. CSL dibangun di atas subsidi korporat dan ekspektasi kontrak politik, bukan pendapatan sepak bola yang berkelanjutan. Seringkali, liga olahraga yang tak bergantung dari hasil organik, entah itu dari fans, hak siar maupun sponsor, biasanya kolaps. Kedua, karena intervensi negara yang tidak konsisten. Pemerintah Cina mendorong investasi besar-besaran pada 2015 hingga 2017, lalu membalikkan arah drastis pada 2018 hingga 2020, tanpa periode transisi. Klub tidak diberi waktu untuk menyesuaikan struktur keuangan. Ini menciptakan ketidakpastian. Investor takut untuk komitmen jangka panjang. Ketiga, tidak ada fondasi grassroots. Menurut laporan FIFA di 2020, Cina memiliki sekitar 20.000 lapangan sepak bola untuk populasi 1,4 miliar. Ini rasio yang jauh lebih rendah daripada Jepang atau Korea Selatan. Tidak ada liga pemuda yang terstruktur di sebagian besar provinsi. Mengimpor Oscar dan Hulk tidak membangun ekosistem sepak bola. Itu hanya menciptakan ilusi kemajuan. Keempat, kesalahpahaman tentang soft power. Pemerintah Cina mengira bahwa liga dengan pemain bintang otomatis akan meningkatkan prestis global. Tapi soft power dalam sepak bola tidak datang dari membeli pemain. Itu datang dari mengembangkan pemain. Kelima, bubble spekulatif klasik. Akhirnya, gelembung itu pecah. Seperti kebanyakan bubble ekonomi, terlalu banyak hype, terlalu sedikit realitas. Saat ini, secara teknis, Chinese Super League masih ada. Tapi hanya sebagai bayangan dari dirinya yang dulu. Stadion lebih sunyi, ambisi lebih kecil. Klub lebih sibuk bertahan hidup daripada mengejar kejayaan. Mimpi Xi Jinping untuk menjadikan Cina kekuatan sepak bola global kini terasa seperti kenangan yang jauh. Proyek yang seharusnya menempatkan Cina di peta sepak bola dunia
justru menjadi studi kasus bagaimana harusnya membangun sebuah liga. Tapi ada pelajaran penting di sini. Bukan hanya untuk Cina, tapi untuk siapapun yang berpikir uang saja bisa membeli kejayaan sepak bola. Sepak bola adalah ekosistem. Sepak bola tidak dibangun dalam 5 tahun dengan miliaran dolar. Sepak bola dibangun dalam generasi. Dengan jutaan anak-anak yang bermain di lapangan lumpur. Dengan pelatih yang meski dibayar murah, tapi berdedikasi. Dengan fans yang datang di tengah hujan untuk mendukung klub lokal mereka. Cina melewatkan langkah-langkah itu. Dan sekarang, mereka harus memulai dari awal. Jika mereka masih mau. Itulah kisah The Fall of China Super League. Bukan sekedar tentang sepak bola, tapi tentang apa yang terjadi ketika ambisi berlari lebih cepat daripada realitas.